sebenarnya itu udah tahun kemarin udah saya lepaskan, udah nggak ada lagi ucapan itu, nggak ada, udah saya nggak ini lagi gitu, udah nggak saya baca lagi. Bukan itu, Pak. Bukan tidak dibaca lagi, Pak. Tapi sekali dibaca, Bapak terikat perjanjian dengan roh-roh itu. Dan setiap orang yang menggunakan tidak akan terputus perjanjian itu tanpa pengakuan dosa spesifik, tanpa penolakan spesifik. Jadi walaupun diberhentikan prakteknya, tapi rohnya masih ada. Karena sistemnya sistem legal ground. Ya, ini memang yang saya pelajari, dulu hanya teori, tetapi ketika di LSADIK ada pelayanan pelepasan, terbukti sekali. Jadi walaupun hanya ucapan lisan, itu ada ikatan roh, ada ikatan perjanjian. Bahkan kalau orang istilahnya mungkin tidak tahu, kadang alasannya begitu ya. Saya kan tidak tahu, saya kan tidak ngikuti gitu. Tapi ketika ada ucapan-ucapan itu ya secara hukumnya setan gitu ya. Kita sudah masuk di dalam perjanjian dengan mereka. Nah, ini yang sistem legal ground yang saya maksud dalam YouTube itu begitu. Jadi makanya dalam pelayanan di LSADIK, pemuritan dan pelepasan itu kita punya pengujian dengan kehendak bebas kita. Kalau pernah punya kuasa-kuasa yang lain gitu ya, supranatural, diuji, ditanya, kamu akan pilih mana? Pilih Tuhannya yang hidup atau yang itu? Gitu. Kalau pilih yang itu berarti kayak kata Paulus ya, kita sedang diharapkan berbalik dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru, dari berhala kepada Tuhan yang hidup. Nah, berbalik ini ada konsekuensinya, artinya kita akan dianggap musuh oleh yang lama dan kita disambut ke dalam kehidupan baru. Tetapi karena ada yang musuh ini, maka harus ada deal-dealannya. Anggaplah kita pernah punya hutang, ya harus bayar hutang gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke iman yang benar, kita selesaikan dulu hutang-hutang kita, hutang dosa kita. Kenapa? Karena akan mengganggu iman kita. Kalau kita beriman dengan disertai plus-plus tadi gitu ya, mereka akan mendakwa nagih hutang suatu saat. Nagih hutangnya bisa nggak jelas, bisa kita kecelakaan, bisa kita kehilangan uang, bisa kita kehilangan anak atau keluarga atau istri gitu. Macam-macam caranya. Tapi itu tagihan yang harus kita bayar. Nah, kita berusaha untuk bayarnya di muka gitu. Daripada kita nanti kena tagihan utang di belakang, kita bayar dulu di muka. Kita selesaikan dulu sebanyak mungkin yang kita tahu. Nah, ini yang sistem yang saya terapkan gitu. Karena kalau sudah di belakang, kita nggak akan sadar. Tiba-tiba kamu menderita, tiba-tiba kehilangan sesuatu, tiba-tiba sakit. Kita nggak ngerti bahwa itu hubungannya dengan dosa kita di masa lalu. Nah, ini yang. Tapi memang tahun 2000 saya pernah kemalingan. Itu bersamaan dengan dipanggilnya orang tua saya, ibu, ke Bapa di surga kan, meninggal. Jadi memang itu nggak saya lupa itu. Dan memang waktu itu kan saya kerja ya, karena sebelumnya kan memang saya kan kerjanya kan konsultan ini ya, perizinan segala macam ya. Jadi saya memang waktu itu vakum, akhirnya saya kerja di pabrik. Dan memang waktu itu untuk pengobatan segala macam saya udah maksudnya sering melakukan itu. Dari pengalaman itu, temanku yang orang indigo itu dia mengatakan, ini kan karena kamu harusnya nggak boleh bekerja, artinya. Kamu kan udah menekuni duniamu ini gitu. Tapi kamu seolah kamu kerja gitu. Jadi saya agak kaget juga gitu. Oh, masa sih? Karena selama ini saya terkenalnya saya naruh barang apa udah sampah di rumah itu. Nggak ada yang ngambil, nggak ada yang berani. Maksud saya semenjak kemalingan itu jadi semacam kayak, saya sih nggak merasa ini sih, cuman ada hal yang kenapa jadi saya seperti ini, kenapa kok kayak saya ditipu gitu. Ya. Gitu.
Yaitu namanya celah hukum sebenarnya. Tagihan utang tuh kayak gitu. Iya. Jadi memang dulu hal seperti ini saya anggap teori gitu ya. Tapi ya ya mewujudnya seperti yang Pak Aris alami gitu. Jadi kita tiba-tiba harus bayar sesuatu, kehilangan sesuatu dengan uang yang kita nilai uang gitu. Berarti kita punya masalah dengan kekayaan atau kemiskinan gitu. Jadi kita punya kewajiban membayar dengan kemiskinan. Kalau ini berkaitan dengan model-model pesugihan misalnya, dulu leluhur kita kaya, banyak duitnya. Terus kita sekarang jadi tanda petik tumbalnya gitu. Kita bayar hutangnya dengan cara apa? Miskin, gitu. Kehilangan barang, kehilangan pekerjaan. Bisa juga dengan sakit gitu. Dengan sakit kita nggak bisa bekerja, ya sudah kita tanda petik dimiskinkan. Nah, ini pola-pola kutuk leluhur yang memang saya temukan di banyak orang. Nah, teman-teman yang ada di sini nih, nama-nama ini banyak mengalami gitu. Ada yang mengeluh tentang keuangannya, ada yang mengeluh tentang kesehatan, ada yang mengeluh tentang relasi. Banyak sekali nih sharing-sharingnya tentang pola-pola kutuk gitu. Saya rasa Pak Aris juga punya pola yang sama gitu, Pak.